Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini aku mau bikin video tentang pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kenapa aku bisa terbang ke Eropa. Karena banyak banget dari kalian yang nanya sama aku, apakah border di Eropa udah buka? Ataukah aku pakai visa apa pergi ke Eropa? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan kalian, mohon disimak sampai selesai video ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, aku ucapkan salam kenal. Nama aku Re. Aku bikin video tentang traveling dan tips seputar kehidupan dan bekerja di luar negeri. Nah teman-teman, pada tanggal 7 Agustus 2020, pemerintah Jerman secara resmi mengumumkan bahwa mulai tanggal 10 Agustus 2020, unmarried couples yang memiliki partner atau pasangan yang tinggal di Jerman, entah dia berkeluarga negaraan Jerman atau dia berdomisili di Jerman, itu bisa terbang ke Jerman untuk menemui pasangannya. Pemerintah Jerman hanya mensyaratkan 3 dokumen untuk bisa masuk ke negara Jerman untuk menemui pasangannya, yaitu yang pertama yaitu dokumen undangan atau invitation letter dari pasangan yang berdomisili di negara Jerman. Yang kedua, kalian harus mengisi form Erklärung atau surat deklarasi yang ditandatangani oleh pasangan kalian dan juga kalian sendiri yang bisa di-download di website mereka. Untuk websitenya nanti akan aku tulis di description box ya teman-teman linknya. Yang ketiga yaitu bukti atau proof bahwa kalian sudah pernah mengunjungi pasangan kalian setidaknya 1 kali di negara Jerman. Itu buktinya bisa dalam bentuk stamp di paspor kalian, ataukah travel documents, ataukah tiket yang pernah kalian gunakan dulunya untuk terbang ke Jerman. Kebijakan unmarried couple ini itu diinisiasi oleh banyak long distance relationship di luaran sana yang diserukan melalui Twitter dengan hashtag mereka Love is Essential dan Love is Not Tourism. Jadi aku cukup beruntung ya teman-teman, aku tidak mengikuti gerakan ini tapi aku mendapatkan dampak yang baik dari gerakan ini. Jadi secara khusus aku mau berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah berjuang melalui hashtag ini. Nah, untuk negara mana aja di Eropa yang sudah buka untuk unmarried couple ini, yang aku baca dari schengeninfovisa.com itu yang pertama itu negara Denmark, negara Austria, Czech Republic, Finlandia, Belanda, negara Spanyol, dan negara Swiss itu dimulai pada tanggal 3 Agustus kemarin. Kemudian tanggal 10 itu untuk negara Jerman dan disusul oleh negara Prancis pada tanggal 11 Agustus. Untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan negara-negara tersebut tadi, kalian bisa cek sendiri di website resmi pemerintah ya teman-teman. Karena yang aku tahu itu beda-beda syaratnya antara negara Jerman, negara Prancis, dan negara yang lainnya. Aku terbang ke Jerman dengan menggunakan visa visitor visit atau visa Schengen tipe C. Yang aku tahu, visa Schengen itu memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe A, itu hanya kunjungan singkat setahu aku, seperti kayak transit gitu loh teman-teman. Atau visa tipe C, yaitu visa yang kalian bisa gunakan untuk maksimum tinggal selama 90 hari di negara Schengen area. Sedangkan visa untuk tipe D adalah visa nasional, di mana ini adalah visa untuk orang yang mau menikah di Jerman atau orang yang sudah menikah dengan warga negara atau orang yang berdomisili di Jerman, atau juga visa ini digunakan untuk visa student atau visa bekerja. Setahu aku ya teman-teman, tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari sendiri di website mereka. Nah, aku sendiri tidak mengurus dokumen visa lagi karena aku sudah memiliki visa tipe C yang aktif selama 1 tahun. Kok aku bisa punya visa tipe C selama 1 tahun? Nah, ini sepertinya itu udah kayak dipersiapin gitu loh teman-teman sama semesta, sama Tuhan. Kenapa tahun kemarin aku tuh ngotot banget untuk punya visa yang aktifnya selama 1 tahun gitu. Dan visa aku itu aktif dari bulan Desember 2019 dan berakhir pada
bulan Desember 2020. Kalau kalian bertanya apakah aku dengan visa itu bisa tinggal di Jerman selama 1 tahun, jawabannya enggak, karena visa aku itu tipenya short visit, yaitu tipe C. Jadi seperti yang aku bilang tadi, visa tipe C itu hanya bisa digunakan maksimum 90 hari di negara Schengen area. Terus kalian harus meninggalkan area Schengen selama 90 hari, jadi di total nanti ada 180 hari, baru kalian bisa kembali lagi ke negara Schengen atau negara Jerman. Nah, sepemahaman aku, untuk masuk ke negara Jerman itu tidak membutuhkan PCR test. Tapi aku sendiri perlu PCR test, karena aku itu pergi dengan maskapai Etihad. Jadi yang aku baca, itu tuh tergantung dari maskapai mana yang akan membawa kalian terbang ke negara tujuan. Karena aku pakai Etihad, dan Etihad itu mewajibkan penumpangnya untuk mempunyai PCR test, di mana itu syaratnya, oh my god, itu tuh sangat strict banget. Kalian harus punya PCR test maksimum 96 jam sebelum terbang. Itu tuh bukan 96 jam setelah hasil ya teman-teman, itu 96 jam setelah sampel kalian diambil. Terus aku harus melakukan PCR test ini di list rumah sakit yang mereka punya. Jadi itu juga ceritanya itu juga sangat hektik banget. Karena aku kan ceritanya reschedule tiket aku kayak 10 hari sebelum tiket aku yang seharusnya yang original. Terus karena aku tinggal di Jogja, aku tuh harus cari rumah sakit yang mau mengeluarkan hasilnya 3 hari kerja. Sedangkan tanggal yang harus aku berangkat itu tanggal 21, itu kan banyak hari libur minggu itu. Tanggal 17 hari Senin itu libur. Tanggal 20 hari Kamis itu juga libur. Nah, di Jogja sendiri itu banyak rumah sakit yang aku telepon, mereka cuma bilang hasilnya keluar di hari kerja. Sedangkan hari libur itu nggak masuk dalam hitungan. Nah, rumah sakit yang bisa aku hubungin dan mau mengeluarkan 3 hari hasilnya itu hanya rumah sakit JIH. Tapi 2 hari sebelum tes, aku itu nggak tahu gimana ceritanya, aku tuh langsung kayak cek lagi gitu teman-teman, karena kan aku worry banget ya, aku bisa berangkat dengan kebijakan unmarried couple ini, tapi aku terhalang karena PCR test doang gitu kan. Nah terus aku cek lagi di website Etihad, ternyata itu harus sesuai dengan listnya, dan aku baca di news di salah satu news, aku cuman Google doang, itu tuh katanya banyak penumpang yang ditolak berangkat karena hasil PCR testnya bukan di rumah sakit yang ada di list mereka. Yang waktu itu aku cuman, oh my god, that's so crazy. Nah, aku tuh langsung stres lagi gitu teman-teman. Pokoknya keberangkatan aku ke Jerman ini penuh dengan cerita dan lika-liku gitu. Terus aku karena aku udah bayar kan di JIH, aku cuman berharap semoga aku bisa kembali uangnya, dan bener-bener aku tuh sangat berterima kasih sama JIH. Jadi terus aku telepon mereka, aku bilang bahwa JIH nggak masuk dalam list dan bla bla bla. Terus mereka tuh ngembaliin uang aku 100%. Yang aku cuma berharap, ya udahlah setidaknya uang aku bisa kembali untuk aku tes di rumah sakit yang ada di list mereka gitu kan. Terus singkat cerita, aku akhirnya ambil PCR test di rumah sakit Sarjito, karena itu adalah rumah sakit yang dipilih oleh Etihad. Ternyata Sarjito itu hasilnya keluar dalam waktu 2 hari aja, dan mereka juga mau mengeluarkan di hari libur gitu. Dan hasilnya adalah negatif setelah menunggu deg-degan, ya Tuhan. Karena kan males banget kalau udah bisa berangkat tapi terkendala sama PCR test. Walaupun aku tuh yakin sebenarnya aku baik-baik aja karena aku tuh jarang keluar. Bahkan 1 minggu sebelum tes itu aku hanya tinggal di rumah aja. Aku nggak mau keluar kemana-mana, nggak mau ketemu sama temen. Karena kan aku nggak bisa kontrol orang lain ya. Jadi aku hanya bisa kontrol diriku sendiri gitu. Jadi mengenai pertanyaan ini, apakah harus pakai PCR test? Itu tergantung dari maskapai di mana kalian akan berangkat, dan lebih baik kalian melihat peraturan di negara yang dimana kalian tuju. Tapi kalau untuk Jerman, setahu aku sampai video ini dibuat, itu mereka tidak membutuhkan PCR test, tidak membutuhkan hasil PCR test, karena ketika kalian tiba di Jerman, kalian harus melakukan PCR test, dimana itu gratis. Jadi aku terbang ke Italia itu ceritanya karena aku membeli tiket jauh sebelum adanya corona outbreak ini.
Jadi aku beli itu pada bulan Januari 2020 karena waktu itu lagi ada promo di Traveloka, dan pilihan aku itu hanya terbang ke Milan, Italia atau terbang ke Amsterdam. Sedangkan rumah pacar aku itu lebih deket ke Milan, Italinya, karena dia itu berada di Jerman Selatan. Dan rencananya dulu itu aku akan pergi naik Flixbus dari bandara ke tempat pacarku kan. Tapi karena adanya pandemi ini, ya aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Sedangkan kalau kalian bertanya kenapa aku nggak reroute aja, jadi ceritanya itu cukup panjang ya teman-teman. Jadi dari tanggal 1 sampai 7 Agustus kita itu udah menelpon Bundespolizeinya, udah menghubungin kedutaan Jerman di Jakarta dan kedutaan Jerman di Jerman. Itu jawaban mereka tuh sama, aku belum bisa masuk ke Jerman tanpa ada alasan yang sangat penting atau urgent situation. Bahkan tanggal 7 Agustus siangnya itu pacarku masih menelpon Bundespolizeinya dan mereka bilang nggak bisa gitu. Dan news yang keluar dari federal ministernya itu keluarnya itu tanggal 7 Agustus malam. Dan itu puji Tuhan lagi, aku tuh nggak tahu ya, iseng, pokoknya sering banget deh iseng-iseng kayak gitu. Hari Sabtu malam itu aku ingat banget, Sabtu malam sekitar jam 11 malam itu aku cek-cek lagi dong gitu untuk kebijakan unmarried couple ini, karena aku tahu tentang kebijakan ini itu sebenarnya dari teman aku yang terbang ke Belanda untuk menemui pasangannya pakai visa tipe C. Terus aku baca ada dong beritanya bahwa pemerintah Jerman membuka peluang untuk unmarried couple yang efektif dilaksanakan sejak tanggal 10 Agustus 2020. Sedangkan tiket yang aku beli pada bulan Januari itu keberangkatannya itu seharusnya tanggal 11 Agustus 2020. Harusnya aku bisa berangkat dong, tapi karena kendala PCR test tadi itu dan di Jogja itu nggak ada yang tesnya keluar 6 jam atau 12 jam sebelum keberangkatan kan, aku stres dong. Jadi aku tuh pada seminggu yang sebelumnya itu tanggal 1 sampai tanggal 8 itu aku tiap hari tuh nelpon Traveloka karena aku belinya lewat Traveloka, dan kayak bingung gitu loh antara aku mau reschedule ataukah aku mau open tiketku gitu kan. Karena kan waktu itu masih belum jelas kan kapan Jerman mau buka bordernya. Terus karena waktu aku baca news ini aku udah ganti lagi nih, akhirnya aku mikirin yaudah reschedule tiket aja, jadi aku nggak mikirin mau reroute lagi. Nah waktu itu kita udah yang pasrah kalau kita mau reschedule ya kita harus bayar perbedaan harga tiketnya. Tapi puji Tuhannya Traveloka itu customer service-nya baik banget semua, sangat responsif. Malah sebenarnya aku bersyukur karena aku belinya lewat Traveloka, karena aku nelpon di Etihadnya itu susah banget dihubungin. Sedangkan kalau Traveloka itu mereka bisa dihubungin 24 jam, dan paling mudah itu kalian menghubungin pada pukul 4 atau 5 pagi gitu loh. Pasti nggak ngantri, beneran. Singkat cerita, aku juga reschedule tiket aku tanggal 21 dengan nyari-nyari rumah sakit terlebih dahulu kayak gitu. Kalau aku tahu di Jakarta itu hasil bisa keluar dalam waktu 6 jam atau 12 jam, aku pasti mikirnya terbang dulu aja gitu ke Jakarta kan. Tapi karena aku nggak tahu, aku taunya udah terlambat gitu, aku udah reschedule tiket aku. Ya udah, akhirnya aku reschedule tiket aku tanggal 21 Agustus 2020. Nah, tapi kan terbangnya itu kan ke Italia. Jadi kita tuh mikirin bahwa yaudah kita langsung beli tiket aja nih dari Milan langsung ke Munich, karena Munich itu bandara yang paling dekat dengan rumahnya pacarku kan. Di hari yang sama, jadi kita itu statusnya hanya transit gitu kan. Tapi aku juga deg-degan dong gitu, karena Italia kan belum buka tuh untuk traveler dari negara lain selain yang ada di list mereka. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya kan aku beli tiketnya kan udah jauh-jauh hari ke Italia ya. Selama proses check-in di Jakarta itu tuh deg-degan banget sih sebenarnya, karena kan aku punya pengalaman juga yang nggak enak gitu dengan salah satu maskapai lain yang mereka itu ngelarang aku pergi dan lain-lain gitu kan.
Walaupun akhirnya aku juga pergi gitu, tapi banyak drama gitulah gitu kan. Paling males banget sebenarnya ada drama-drama sebelum keberangkatan gitu kan. Aku transit 12 jam di Jakarta karena aku berangkat dari Jogja, dan aku baca itu di Jogja itu sering banget ada penerbangan kayak cancel tiba-tiba mendadak walaupun kalian udah di bandara, dan aku nggak mau ambil resiko itu. Jadi aku ambil penerbangan pagi dan aku tunggu di Jakarta selama 12 jam. Selama nunggu aku berharap aku bisa ketemu sama petugas Etihad supaya aku bisa tanya apakah aku bisa reroute tiket aku, atau apakah syarat-syarat aku udah lengkap atau bla bla bla. Ternyata nggak ada petugas sama sekali di sana. Mereka datang itu justru jam 8:30, 30 menit sebelum check-in dimulai. Jadi aku check-in, aku ngantri yang pertama, untunglah. Terus aku menunggu selama kurang lebih 30 menit karena masnya itu juga ragu-ragu gitu kan. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, Italia itu masih belum buka bordernya buat negara lain. Dan aku bilang juga sama masnya, aku udah menelpon Bundespolizei di Jerman, dan aku juga udah minta tolong sama temanku yang orang Italia untuk nelpon ke bagian polisi bandara atau apa gitu. Dan temanku bilang sebenarnya nggak apa-apa kalau status aku itu adalah transit, aku nggak keluar border gitu kan. Tapi masnya juga ragu-ragu dan bla bla bla. Aku jelasin, aku udah beli tiket langsung, aku nggak akan keluar dari bandara, aku nggak akan ambil resiko apapun. Dan puji Tuhannya lagi, masnya itu sangat baik dan sangat kooperatif. Dia sampai nanya gitu kan sama supervisornya, dan akhirnya dia ngebantu aku dengan cara bagasi aku itu langsung ditransfer ke Lufthansa. Jadi aku berangkat dari Milan ke Munich itu pakai maskapai Lufthansa, dan mereka bilang bahwa Etihad itu punya kerjasama dengan Lufthansa, dan aku nggak perlu ambil bagasi aku karena nanti akan beresiko aku ditolak. Karena kan kalau ngambil bagasi itu kan aku harus ngelewatin border security dulu ya teman-teman. Nah, aku nggak perlu kayak gitu, dan aku bisa langsung ambil yang bagian transitnya. Jadi semuanya di Jakarta itu walaupun deg-degan, itu tuh semuanya berjalan dengan lancar. Karena di satu sisi aku tuh juga udah kayak berdoa gitu loh sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan gini, masa sih Tuhan udah ngebantu aku sejauh ini dengan cara tiket aku bisa di reschedule. Pemerintah Jerman tiba-tiba ngeluarin kebijakan tentang unmarried couple ini. Terus aku bisa dapat PCR test di Sarjito yang hasilnya cuma 2 hari, dan aku bisa berangkat ke Jakarta. Masa sih semuanya kayak sia-sia aja nyampe Jakarta gitu kan. Memang kalau kita punya iman yang kuat dan kita percaya bahwa semesta ngebantu kita, Tuhan ngebantu kita, ya semuanya pasti berjalan dengan lancar gitu ya. Pas masuk ke Italinya, itu deg-degan lagi kan, karena waktu aku antri di bagian transit itu nggak ada petugas sama sekali, dan aku itu ngelihat ada tulisan tentang boarding pass itu dicek gitu kan. Nah, sedangkan aku tuh kan udah diminta sama petugas Etihad yang di Jakarta, aku harus online check-in kan. Aku udah online check-in, tapi boarding pass itu nggak keluar gitu kan. Aku tunjukin juga gitu ke masnya. Nah, aku deg-degan lagi dong sambil nunggu. Aku nelpon pacarku, bisa nggak dia nelpon Lufthansa supaya Lufthansa itu kirim boarding pass lewat email. Dan ketika ditelepon, Lufthansa bilang bahwa itu menyalahin kebijakannya mereka gitu kan. Aku cuma deg-degan nunggu kurang lebih aku nunggu 30 menit sampai akhirnya petugasnya datang, karena ada orang lain juga yang nunggu. Aku jelasin dong ke mereka bahwa aku akan langsung terbang pakai Lufthansa. Aku udah online check-in, tapi mereka nggak bisa ngasih boarding pass aku gitu kan. Aku tunjukin gitu ke mereka, dan aku bilang juga aku tunjukin di tiket aku kan, di tiket aku tuh kan ada ya yang kayak lembaran kecil untuk ngambil bagasi kalian gitu. Itu tuh aku tunjukin bagasi aku tuh udah langsung ke Munich nih gitu, dan mereka ngeliat, oh ya udah masuk gitu doang. Sesimpel itu di Itali gitu kan. Pas aku udah masuk, aku keluar itu di Itali sepi banget. Aku tuh sampai mau nanya sama orang itu, nggak ada bagian informasi, nggak ada orangnya. Sepi banget guys. Infonya tutup. Gimana coba guys? Aku bingung, dan aku lihat di papan Lufthansa itu harusnya di gate A kan. Nah, di gate A itu ada kayak border security lagi gitu loh. Aku tuh kan nggak mau kan lewat situ. Aku takut ya udah aku muter, tapi nggak ada orang yang bisa aku tanya. Akhirnya aku memberanikan diri dong. Di situ ada satu petugas, dan aku nanya,
sorry, excuse me, aku mau cetak tiket aku bilang kayak gitu, aku pakai Lufthansa dan bla bla bla. Dia bilang, oh ya di sini gitu. Aku pikir dia itu petugas tiket atau kayak gimana gitu kan. Dia minta paspor aku, dia nanya dan segala macem. Terus dan dia tuh kayak nggak nanya dokumen aku tuh nggak begitu banyak ditanya sama dia. Aku cuman ngasih, kalau seingat aku tuh aku ngasih Verpflichtung Erklärung aku ke dia. Terus dia langsung dan kita juga ngobrol-ngobrol dikit kan, karena aku lapar banget. Aku nanya di sana ada kantin nggak, ada restoran nggak, dan bla bla bla. Dia juga dengan ramah ngejawab aku. Dia bilang gini, udah aku stempel ya gitu. Aku tuh nggak berharap dapat stempel dari Itali gitu kan, karena aku akan masuk ke Jerman gitu. Dan aku cuma mikir, oh ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Terus ketika aku udah bisa masuk, aku nyari dong itu Lufthansa Dex-nya itu di mana, dan itu nggak nemunya tuh cuman Lufthansa Lounge. Nah, akhirnya jadi gini, kalau kalian solo traveling, kalian itu harus punya rasa berani. Kalian harus buang rasa malu kalian itu. Walaupun kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Itali atau gimana, ya udah percaya diri aja gitu kan. Dan aku memang udah melakukan traveling solo itu udah 10 tahun kurang lebih gitu kan. Jadi ya udah gitu. Akhirnya aku masuk ke Lufthansa Lounge, aku nanya apakah aku bisa print tiket aku di sini, aku jelasin situasi aku. Dengan mudahnya mereka memprint tiket aku. Saat itu juga aku yang oh my god, that's so crazy. Aku sampai mikirnya aku sangat beruntung banget. Aku sangat diberkatin banget dengan perjalanan ini. Walaupun aku tuh baca gitu kan, baca di Twitter banyak banget yang ada kendala masuk karena transit dan bla 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 gitu. Tapi aku tuh berjalan dengan lancar, dengan baik banget, and thanks God banget deh aku rasanya. Nah, setelah aku menunggu kurang lebih selama 7 jam di Italia, akhirnya aku bisa terbang ke Munich. Perjalanannya kurang lebih hanya 1 jam aja. Di Munich, aku tuh yang udah nyiapin semuanya kan. Aku cari border security-nya di mana. Terus aku tuh langsung masuk ke ke area pengambilan bagasi. Aku nemuin bagasi aku ambil. Terus itu cuman ada area jalan keluar gitu loh. Aku bingung. Akhirnya aku nanya dong sama petugas di situ. Walaupun itu sepi banget karena aku kan nyampe jam 10 malam. Aku nanya, di sini ada border security-nya. Oh enggak, kamu langsung keluar aja. Terus aku nanya dong, PCR testnya di area mana? Karena aku nggak mau ambil resiko ya, walaupun aku udah punya hasil PCR test negatif. Kan perjalanan aku udah sejauh 48 jam. Aku nggak tahu aku ketemu sama orang apa, yang dia habis pegang apa, atau sakit, atau kayak gimana. Makanya aku mau PCR test lagi kan. Apalagi itu gratis gitu loh, ngapain sih aku nggak ngelakuin ini gitu kan. Aku harus bertanggung jawab terhadap orang di sekitarku juga kan. Terus dia cuma ngasih tahu, dan semudah itu aku keluar dari airport di Jerman. Gak ada masalah sama sekali, gak ada drama sama sekali. Yang aku rasanya, oh my god, aku udah nyiapin semua dokumen, tapi dokumennya itu kayak justru yang lebih banyak meriksanya itu yang orang di Jakartanya daripada orang yang di Itali atau yang di Jermannya. Tapi aku bersyukur banget sih dengan kejadian ini. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi aku PCR test lagi di Jerman karena itu gratis, dan hasilnya keluar kurang lebih 2 hari. Tapi untuk aku itu entah kenapa keluarnya cuma 1 hari doang gitu. Jadi aku PCR test jam 10 malam hari Sabtu, hari Minggu tengah malam atau Senin tengah malam gitu, PCR test aku udah keluar. Jadi hari Senin itu sebenarnya aku udah bisa keluar kemana-mana kan. Tapi kembali lagi, kita mau jadi warga negara yang baik. Jadi kita melapor kedatangan aku gitu kan di desa ini. Dan itu juga agak-agak sedikit drama karena kita udah melapor ke polisi bilang itu bukan kewenangan mereka itu adalah kewenangan mereka adalah kalau ada orang yang dilaporkan karena baru pulang dari luar negeri tapi mereka tidak self quarantine gitu, jadi dia nanti yang akan ngatasin. Terus kita nelpon ke Gesundheitsamt, itu seperti dinas kesehatannya negara Jerman gitu kan. Mereka bilang juga, oh karena kamu di wilayah Oberteuringen, kamu bukan masuk ke wilayah kami, karena kita nelpon di Gesundheitsamt
am-nya di Friedrichshafen. Jadi kalau di logikanya itu kayak Friedrichshafen itu kalau nggak salah kabupaten, terus Oberteuringen itu kecamatannya gitu kan. Terus singkat cerita setelah nelpon sana sini bingung, kita pacarku nelpon ke Ordnungsamt namanya, itu semacam kayak dinas yang ngatasin apakah sudah melakukan sesuai dengan peraturan atau enggak, karena itu Ordnungs gitu kan. Mungkin Satpol PP kali ya, kan Satpol PP yang bertugas gimana kalau ada kebijakan dan orang melanggar gitu kan. Dan mereka bilang aku masih belum boleh keluar sebelum aku kirim hasil PCR test aku, dan mereka ngeluarin surat kalau aku udah nggak perlu melakukan 14 hari self quarantine karena aku udah punya hasilnya gitu kan. Kita cuma mau bermain aman aja sih teman-teman kan, karena kan kita datang ke lokasi yang bukan punya kita gitu kan, dan mereka punya aturan, ya kenapa enggak ditaatin aja gitu atau diikutin gitu kan. Ini juga salah satu pesan aku buat teman-teman yang mau berangkat ke Jerman. Tolong kalian juga melapor ke area kalian juga melakukan PCR test gitu. Jangan sampai membuat pendatang seperti kita ini itu jadi kayak jelek gitu loh di mata mereka. Apalagi kan di situasi pandemi kayak gini, orang kan semakin banyak berpikiran yang enggak gitu kan. Oke, jadi gitu aja ceritanya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau kalian masih ragu-ragu atau bingung gimana tentang perjalanan kalian, karena aku bisa memahami ya, sebagai long distance relationship itu memang agak susah gitu kan. Udah susah dengan jarak, perbedaan waktu dan lain-lain gitu, apalagi sekarang border gitu. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian butuh teman untuk diskusi, kalian feel free untuk tulis komen. Pasti aku akan bales komen kalian gitu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan tetap semangat buat kita semua. Stay safe.